Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Dianisa dengan NPM 2008 dan 455 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan melakukan tes fungsi penglihatan. Jadi yang pertama yaitu tes mengukur diameter pupil mata, yaitu dengan cara pupil mata menghadap cahaya dan membelakangi cahaya. Yang pertama yaitu menghadap ke cahaya dan selanjutnya yaitu membelakangi cahaya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila pupil mata menghadap ke cahaya, maka pupil mata akan mengecil, dan apabila pupil mata membelakangi cahaya, maka pupil mata akan membesar. Selanjutnya yaitu adalah tes mengukur titik tekan pasien, yaitu dengan cara memberikan sebuah tulisan dan mengukur jarak di manakah pasien dapat melihat tulisan tersebut dan di jarak berapakah pasien tidak dapat melihat tulisan tersebut. Saya menggunakan garis dan ini adalah sebuah tulisan. Pasien tidak dapat membaca tulisan tersebut yaitu pada jarak kurang lebih 30 cm. Bisa. Dan pasien dapat membaca tulisan tersebut pada jarak kurang lebih 45 cm. Selanjutnya saya akan melakukan tes refleks secara langsung dan refleks secara tidak langsung. Jadi pada tes penglihatan pada refleks langsung saya akan menyenter mata pasien di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi pada normalnya apabila pupil mata mengenai cahaya, maka pupil mata akan mengurangi ukurannya ataupun mengecil baik pada mata kiri maupun pada mata kanan. Selanjutnya itu refleks mata secara tak langsung, itu nanti mata pasien akan disenter tapi ada pembatasnya. Jadi saya akan menyenter mata kiri dan mata kanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila mata kanan di center, maka pupil mata kiri juga ikut mengecil, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada tes fungsi pendengaran. Yang pertama yaitu ada tes rina, di mana pada tes ini akan menggunakan garpu tala yang akan diletakkan di belakang telinga pasien. Lalu selanjutnya akan dipindahkan ke tengah telinga. Iya. Pada normalnya tes rina ini apabila garpu tala diletakkan di belakang telinga pasien, maka getarannya masih terdengar, dan apabila getarannya tidak terdengar lagi, maka dipindahkan ke tengah telinga pasien masih dapat terdengar. Maka interpretasinya itu yaitu tes rina positif. Selanjutnya ada tes fungsi pendengaran yang kedua yaitu tes Weber, di mana garpu tala kita letakkan di ruang kepala pasien. Yaitu yang pertama kita getarkan garpu tala, lalu kita letakkan di tengah kepala pasien. Apa terdengar? Tidak. Nah, pada normalnya tes Weber ini getaran itu tidak dapat didengar baik dari telinga kiri maupun telinga kanan. Yang terakhir yaitu ada tes lokalisasi sumber bunyi, di mana nanti pasien akan diberikan sebuah bunyi, lalu pasien akan ditanyakan dan disuruh menebak dari arah manakah sumber bunyi tersebut. Jadi yang pertama yaitu pasien akan menutup mata, lalu saya akan membunyikan ini dan meminta pasien untuk menebak sumber suara tersebut. Terdengar? Terdengar. Dari mana? Depan. Terdengar? Terdengar. Dari kanan. Terdengar? Terdengar. Dari belakang. Terdengar? Terdengar. Dari bagian kiri. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pendengaran pasien masih normal karena pasien masih dapat mendengar dan masih dapat menebak arah dari sumber bunyi tersebut. Mungkin cukup sekian dari tes fungsi pendengaran dari saya. Yaitu ada tes penciuman, di mana pasien akan memberikan sebuah benda yang memiliki aroma khas ke arah hidung pasien, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sebelah kiri tutup mata, bau apa? Sebelah kanan ditutup mata.
hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien masih memiliki indera penciuman yang normal karena masih dapat menebak semua jenis wangian yang saya berikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tes penciuman, yaitu dengan cara meletakkan aroma ke hidung pasien lalu menghitungnya dengan stopwatch sampai detik keberapakah atau menit keberapakah pasien dapat mencium baunya. Wangi. Tidak wangi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pasien hanya dapat mencium wangi tersebut sampai di detik 13. Nah, mungkin cukup sekian tes penciuman yang saya lakukan terhadap pasien. Selanjutnya yaitu ada tes indera pengecapan, di mana kita akan menyuruh pasien untuk menjulurkan lidah, lalu dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya kita akan memberikan bahan-bahan seperti gula pada ujung lidah pasien. Ujung bawah. Apakah terasa manis? Tidak. Mungkin sekian yang bagian rasa manis. Selanjutnya itu tes indera pengecapan rasa asin. Di sini kita akan meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan mengeringkannya dengan tisu. Lalu akan diberikan garam ke ujung lidah pasien. Apakah terasa asin? Tidak. Mungkin cukup sekian tes indera pengecapan rasa asin pada pasien. Ketiga yaitu ada indera pengecapan rasa asam. Yang pertama kita akan meminta pasien untuk menjulurkan lidah, lalu dikeringkan menggunakan tisu. Lalu saya akan memberikan perasan jeruk nipis pada sisi lateral lidah pasien. Apakah terasa asam? Tidak. Mungkin cukup sekian dari tes pengecapan rasa asam pasien. Selanjutnya yaitu akan tes pengecapan rasa pahit, di mana sebelumnya kita akan meminta pasien untuk kumur-kumur terlebih dahulu. Lalu meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan mengeringkannya dengan tisu. Selanjutnya memberikan pasien bahan-bahan seperti kopi, ada sisi lidah. Apakah terasa pahit? Tidak. Baik, sekian tes indera pengecapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.